Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu berada dalam kondisi sehat wal afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang itu kita menjelaskannya memakai kitab Nailur Roja Syarhu Safinatun Najah karangan Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Dan kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ada berapa? Tanda-tanda balik ada tiga, yaitu yang pertama bahwa seseorang masuk usia 15 tahun, dan masuk usia 15 tahunnya itu dihitung dengan konsep tahdidiyah, artinya konsep ketepatan. Jadi 15 tahunnya itu harus 15 tahun tepat. Oke, contohnya misal ada seorang anak laki-laki, kita sebut dia Umar. Umar lahir di tanggal 20 Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Kenapa harus pakai Hijriah, Ustadz? Alasannya karena penghitungan umur yang dipakai dalam kalender, penghitungan umur yang dipakai dalam syariat Islam adalah yang memakai kalender Hijriah. Oke. Umar lahir tahun 1444 Hijriah di tanggal 20 Sya'ban jam 12:15 siang. Maka Umar itu terhitung usianya balik kalau masuk kepada usia 15 tahun di tanggal 20 Sya'ban tahun 1400 berapa? 1444 dia lahir. 44 tambah 15 berarti 59, 1459 Hijriah di tanggal 20 Sya'ban, dan juga harus jam 12:15 tepat. Kalau tidak seperti itu, maka dia belum terhitung sebagai usia balik. Ini yang dimaksud dengan konsep pendekatan tahdidiyah, yaitu konsep penghitungan secara tepat. Konsep perhitungan secara tepat itu berlaku jika syaratnya dia masuk balik, yaitu dengan memakai menggenapkan umurnya sampai 15 tahun. Betul? Oke. Maka di sini muncul beberapa permasalahan. Pertama, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, kalau seseorang itu sholat sebelum usia balik, sholatnya itu wajib atau sunnah? Sunnah. Sedangkan kalau sudah masuk usia balik maka sholatnya itu wajib. Umar tadi lahir jam berapa? 12:15 zuhur. Jika Umar sholat zuhur di awal waktu, maka akan ada kemungkinan dia sholat 1 atau 2 rakaat awalnya itu belum genap 15 tahun. Baik. Nanti rakaat ketiga atau rakaat keempat dia baru genap 15 tahun. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah harus mengulang atau tidak? Contoh, anak kecil kalau haji, apakah sudah terhitung sah hajinya? Tidak terhitung sah hajinya. Maka haji itu hanya mendapatkan pahala sunnah.
Nanti ketika dia masuk usia balik atau dewasa, barulah harus haji yang pahala wajib haji. Baik, nah konsep yang tadi dengan hajinya anak kecil serta sholatnya Umar di jam 12 awal waktu, berarti bisa ada kemungkinan 2 rakaat pertama dia ini masih usia 15 kurang sedikit. Kemudian rakaat ketiga keempat baru masuk 15 tahun. Apakah sholatnya perlu diulang atau tidak? Sholatnya tidak perlu diulang. Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, sebagian besar ulama mengatakan sholatnya tidak perlu diulang. Artinya sholatnya sah. Itu kalau misalnya pertengahan. Bagaimana kalau dia sholat duluan? Umar ini lahir jam 2 siang. Berarti dia sudah sholat zuhur duluan. Di umur yang belum masuk waktu balik. Nanti jam 2 siang dia baru balik. Apakah harus mengulangi sholat lagi? Kalau tadi kan pertengahan. Iya toh, sementara sholat ternyata dia sudah masuk balik. Nah, contoh kasus yang kedua, dia ini baliknya setelah sholat zuhur. Apakah perlu sholat lagi? Apakah perlu sholat lagi? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak tahu. Kalau sholat tidak perlu diulang lagi. Kalau sholat tidak perlu diulang. Nah, kapan dia dihitung 15 tahun? Apakah dari lahir atau dari lepas susu? Dari lepas susu. Dihitungnya dari lepas susu. Begitu. Maka jadi anak itu sudah terhitung 15 tahun ketika dia sudah lepas susu. Oke. Kembali ke tadi, tanda-tanda balik yang pertama yaitu masuk usia 15 tahun dengan konsep ketepatan. Penghitungannya itu konsep ketepatan. Harus tepat jamnya, tepat bulannya, tepat tanggal harinya, tepat tahunnya. Tidak boleh kurang. Karena kalau kurang anak tersebut masih dikatakan belum balik. Kemudian tanda yang kedua seseorang masuk usia balik itu apa? Mimpi basah. Mimpi basahnya kalau anak ada yang mimpi basah usia 7 tahun, apakah sudah dihitung balik? Loh, katanya mimpi basah tadi syarat masuk balik. Ibu Made bilang ngompol, bukan mimpi basah, ngompol dia itu. Apa syarat lainnya? Usianya berapa? Bukan seperti itu. Seseorang dikatakan mimpi basah itu menjadi syarat dia masuk usia balik ketika berusia 9 tahun. Jadi mimpi basah yang terjadi sebelum 9 tahun itu tidak dihitung. Tapi ketika terjadinya di usia 9 tahun atau lebih barulah dihitung. Dan 9 tahun ini penghitungannya menggunakan konsep takribiyah. Tadi tahdidiyah atau ketepatan. Kalau yang ini takribiyah atau konsep pendekatan. Maksudnya apa pendekatan? Baik. Pendekatan yang dimaksud adalah pertama, anak tersebut harus dihitung dari lepas susu. Lepas susu baru mulai dihitung. Kemudian pendekatan ini adalah boleh jika si anak, contoh lagi, Umar di usia 9 tahun itu dia masuk tanggal 20 Sya'ban. Oke. Tanggal 20 Sya'ban dia masuk usia 9 tahun. Kemudian Umar mimpi basah di tanggal 16 Sya'ban. Apakah dia sudah terhitung balik? Jawabannya sudah. Karena konsep yang dipakai adalah konsep pendekatan. Hitungannya itu hitungan pendekatan. Apa acuan yang dijadikan sebagai konsep pendekatan ini? Acuannya itu berapa? Acuannya itu angka 16. Jadi kalau Umar itu di bawah 16 sedikit, maka dia sudah terhitung masuk di usia balik. 16 itu didapat dari mana? 16 itu didapat dari pertama, berapa lama waktu maksimal sucinya perempuan?
15 hari. Waktu maksimal sucinya perempuan adalah 15 hari. Berapa lama waktu minimal haidnya wanita? Berapa lama waktu minimal haidnya wanita? 1 hari. Minimal. Ada orang yang cuma haid 1 hari. Itu dijadikan sebagai konsep acuan. 15 tambah 1 sama dengan 16. Berarti kalau Umar itu dekat-dekat dari angka 16 dia mimpi basah, dekat-dekat dari tanggal 16 dia mimpi basah. Misal dia mimpi basahnya di usia 9 tahun tapi dia usia 9 tahun tanggal 20 Sya'ban, tapi tanggal 16 Sya'ban dia sudah mimpi basah, atau tanggal 15 atau tanggal 14 atau tanggal 13, itu sudah terhitung balik. Jadi angka yang mendekati 16. Begitu. Sampai berapa batasnya? Sampai di angka 6. Jadi dari 6 sampai 16. Sedangkan 5, 4, 3, 2, 1 itu belum terhitung. Misal Umar mimpi basah di tanggal 3 Sya'ban. Umurnya 9 tahun nanti. Di bulan Sya'ban itu dia berumur 9 tahun. Tapi di tanggal 3 dia sudah mimpi basah. Apakah sudah masuk usia balik? Belum. Jelas ya? Jadi kalau untuk mimpi basah pun ada aturan yang mengikatnya, yaitu mimpi basah yang terjadi di usia 9 tahun. Bagaimana cara menghitung 9 tahunnya? Dengan konsep pendekatan. Pendekatannya itu pakai angka berapa? 16. Jadi kalau misalnya dekat-dekat tanggal 16 dia sudah mimpi basah duluan, padahal dia lahirnya mungkin tanggal 20, sudah terhitung balik. Jelas? Jelas? Tidak pusing toh? Ini kalau ada anak-anaknya yang belum masuk usia balik, harus tahu cara menghitungnya. Supaya kenapa? Ketika mereka sudah masuk usia balik, kita bisa memperlakukan mereka sesuai usianya. Minimal kamar sudah dipisah. Jangan lagi dekat sama adik atau kakaknya yang lawan jenis. Ya toh? Ganti bajunya sudah disuruh untuk lebih menutup aurat. Sholatnya sudah harus dipaksa. Sudah harus betul-betul dipaksa. Begitu. Dan lain-lain. Supaya ketika dia dewasa, gampang mengerjakan perintah-perintah agama. Kembali tadi, tanda yang kedua masuk usia balik adalah mimpi basah di usia berapa? 9 tahun. Yang ketiga yaitu haid. Haid ini khusus untuk wanita, tidak ada laki-laki haid. Jadi kalau ditanya kenapa kamu tidak sholat, berhalangan saya. Misal ini kalau laki-laki itu halangan apa ini? Karena alasan berhalangan itu cuma ada untuk perempuan. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah haid. Haidnya itu di umur berapa? Sama, 9 tahun. 9 tahun. Mungkin bisa jadi ada yang orang haid umurnya di bawah 9 tahun. Bisa jadi. Tapi itu kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil. Rata-rata itu usia haid di angka 9 tahun. 9 tahunnya ini juga dihitung dengan cara pendekatan. Berarti kalau dia itu usia 9 tahun genapnya di tanggal 20 Sya'ban, misal Fatimah di tanggal 20 Sya'ban baru genap usia 9 tahun. Kalau di tanggal 15 Sya'ban dia sudah keluar darah haid, apakah terhitung sebagai wanita dewasa atau belum? Sudah masuk usia balik atau belum? Sudah. Kan mendekati berapa? Mendekati 16. Misal lagi ada Aisyah di usia 9, nanti dia itu di Aisyah lahir tanggal 21 Zulhijjah. Di usia 9 tahun yang akan datang itu tanggal 21 Aisyah berusia di beberapa tahun yang akan datang tanggal 21 Zulhijjah dia akan berusia 9 tahun. Tapi kemudian Aisyah haid
di tanggal 13 Zulhijjah. Apakah sudah terhitung balik atau belum? Terhitung balik atau belum? Sudah. Mendekati 16. Jelas ya? Jadi 3 itu adalah tanda-tanda seorang anak masuk usia balik. Apa yang pertama? Memasuki usia 15 tahun. Dengan konsep apa penghitungannya? Ketepatan. Tidak boleh kurang. Kalau yang untuk usia 15 tahun tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau yang kedua tandanya yaitu mimpi basah. Di usia berapa? 9 tahun. Hitungannya pakai konsep pendekatan atau ketepatan? Pendekatan. Jadi kalau kurang-kurang sedikit sudah dihitung usia balik. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu haid. Itu juga penghitungannya di usia 9 tahun. Konsep apa? Konsep pendekatan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah pembahasan tentang bab tanda-tanda balik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat istinja. Jadi seakan-akan penulis yaitu Syekh Salim bin Sulaim Al-Hadrami rahimahullahu rahmatan wasi'ah ingin menjelaskan kepada kita setelah mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, apa itu tauhid, kemudian tahu tanda-tanda balik, maka seharusnya seorang anak itu harus mengetahui cara bersuci. Karena ketika sudah masuk usia balik, dia sudah harus tahu cara bersuci. Entah itu mulai dari wudu atau mungkin cara istinja. Istinja itu apa sih artinya? Istinja itu secara bahasa adalah memotong. Memotong. Secara pengertian syariat, istinja itu adalah izalatul kharijun najasil mulawwith, menghilangkan sesuatu yang keluar yaitu najis yang kotor dari farj. Farj itu apa? Farj itu kemaluan dan juga lubang dubur. Dari farj dan juga dubur dengan menggunakan air atau batu. Jadi istinja kalau bahasa kita yang lebih ringkasnya disebut cebok. Istinja itu artinya cebok. Cebok itu ada beberapa metodenya dalam syariat Islam. Maka karena pembahasan kita ini tentang istinja, kita akan membahas pertama tentang pengertian istinja. Tadi pengertian istinja secara bahasa apa? Memotong. Kalau secara istilah adalah membersihkan kotoran najis yang keluar dari kemaluan atau dubur dengan menggunakan air atau batu. Bagaimana kalau membersihkannya pakai tisu Pak Ustadz? Boleh atau tidak? Kan tidak mungkin kita kemana-mana mau bawa batu di tas. Ya ada lagi, bagaimana kalau tisu basah? Tidak mungkin kita mau kemana-mana bawa batu toh. Apa isi tasmu? Kenapa kayak berat sekali? Batu. Untuk apa batu? Untuk istinja. Apa yang bisa jadi media pengganti selain batu? Apakah tisu basah boleh? Insya Allah akan kita jelaskan. Baik, sekarang kita bahas dulu hukum istinja ini bagaimana. Hukum istinja ada 5. Yang pertama yaitu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kapan istinja itu hukumnya menjadi wajib? Ketika yang keluar itu adalah najis dan juga kotoran. Entah itu kencing atau pup.
Oke, entah itu kencing atau pup. Maka itu yang disebut dengan najis dan juga najis yang kotor. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Loh, kok bisa ada orang keluar kotoran atau najis tapi malah beristinjanya hukumnya sunnah? Emang bisa? Bukannya orang kalau keluar sesuatu dari lubang kencingnya atau dari lubang duburnya harusnya dia cebok kan? Tapi kok ada cebok yang hukumnya sunnah? Bagaimana itu? Ada. Kalau misalnya yang keluar itu bentuknya padat. Padat di sini bukan kotoran. Contoh, yang disebut bagian padat itu seperti batu ginjal. Ada tidak orang kencing keluar serpihan seperti debu batu begitu? Ada toh? Nah, untuk orang yang seperti ini, hukum istinja dia sunnah. Karena bukan cairan yang keluar, tapi sesuatu yang berbentuk padat. Jelas? Oke. Jadi kalau ada orang yang memiliki penyakit kencing batu misalnya, kemudian saat dia ingin kencing tidak keluar air, tapi malah keluar kerikil-kerikil halus karena penyakitnya, maka dia tidak wajib untuk istinja, tidak wajib untuk cebok. Hukumnya bagi dia cebok itu sunnah saat keluar itu. Oke. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh. Makruh. Makruh itu apa sih, Bapak Ibu? Makruh itu apa sih? Makruh itu kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan, dikerjakan tidak dapat apa-apa, kemudian ditinggalkan tidak dapat apa-apa juga. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Makruh artinya jika dikerjakan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Bukan dapat dosa. Itu makruh. Oke, kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Emang ada orang cebok itu makruh? Ada. Ketika apa? Ketika dia kentut. Kentut yang keluar angin atau bukan? Angin. Tidak mungkin yang keluar emas. Kalau yang keluar emas berarti taciri itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke, ketika kentut mengeluarkan angin, maka tidak perlu cebok, tapi langsung berwudu saja. Oke, tidak perlu cebok. Ketika dia cebok maka hukumnya makruh. Jadi lebih baik dia tinggalkan. Jelas? Kemudian yang keempat yaitu hukumnya boleh. Mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau mubah dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Apa yang menyebabkan orang itu ketika istinja atau cebok dia hukumnya mubah? Kalau pendapat dalam mazhab ini disebut yaitu ketika seseorang keluar keringat. Ini masih perdebatan. Ini ranah perdebatan ini. Karena sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang kalau keluar keringat itu dianjurkan berwudu.
Kalau orang keluar keringat, dianjurkan untuk istinja, bukan berwudu, istinja. Itu mubah. Kemudian yang kelima yaitu haram. Haram apa? Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Bagaimana ada orang istinja kemudian dia kena dosa, padahal dia mau cebok loh, masa dia kena dosa? Padahal kan istinja itu harusnya sifatnya baik, ingin membersihkan kotoran. Tapi kok bisa dia dapat dosa? Bisa kalau dia ceboknya itu atau istinjanya pakai air curian. Jadi hati-hati, yang sambung pipa tidak izin, misalnya hati-hati, gitu. Karena setiap kali kita istinja itu hukumnya haram. Kalau air yang dipakai air curian atau misalnya air gosok dan lain-lain. Jelas? Jadi ada 5 hukum seseorang ketika istinja. Yang pertama yaitu wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Kapan sunnahnya? Bentuk padat seperti kencing batu. Kemudian yang ketiga dia sifatnya makruh, yang keluar angin. Yang keempat yaitu mubah, apa? Berkeringat. Yang kelima haram. Kapan haram? Betul, istinjanya menggunakan air curian. Apa? Minta izin tidak? Sesimpel itu aja. Kalau minta izin tidak. Tapi kalau tidak minta izin itu namanya gosop. Kalau kayak penampungan yang umum itu ada kain besar-besar itu boleh. Oke, itu kan untuk penampungan umum, boleh. Tapi kalau sumur di sini kan lebih spesifik. Beda kasusnya. Ada sumur kadang-kadang punya perorangan. Ya. Wallahu taala alam. Baik. Apa? Gosop. Oke, gosop itu contohnya begini. Di depan ada sendal. Oke, saya datang ke masjid pakai sepatu. Kemudian saya mau berwudu. Di depan situ ada sendal. Saya tidak tahu siapa yang punya. Kemudian saya pakai sendal tersebut tanpa seizin si pemilik untuk pergi berwudu. Setelah saya pakai, saya kembalikan. Itu gosop. Mengambil tanpa izin tapi dikembalikan setelahnya. Iya, rabu-rabu tapi setiap langkah antum dosa. Dosa gitu. Jadi gosop itu seperti mencuri tapi setelahnya dikembalikan. Gitu. Terus Ustadz, kalau saya pakai sepatu mau pergi wudu tidak bawa sendal, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada juga masjid di situ menyediakan sendal wudu. Yang ada hanya sendal perorangan masing-masing. Apa yang harus saya lakukan? Berwudu tanpa pakai alas kaki. Apakah orang setelah wudu kemudian berjalan di atas aspal atau mungkin di atas paving misalnya, apakah kemudian dia terkena najis? Selama dia tidak menginjak kotoran maka dia tidak terkena najis. Kecuali kalau dia injak tai ayam, ya wudu ulang. Tapi kalau tidak injak apa-apa, cuma pasir-pasir saja yang naik di kakinya atau debu, cukup mengalas di keset, bersihkan di keset, habis itu langsung sholat. Wudunya tetap sah, tidak batal. Daripada gosop. Jadi kalau yang sudah pernah gosop, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Berarti yang di depan pernah bagosop, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kalau tidak dikasih pulang itu mencuri. Kalau dikasih pulang gosop. Astagfirullahalazim. Oke, bagaimana istinja? Bagaimana cara istinja? Cara istinja itu ada 3. Yang pertama, yang paling sempurna,
diusap pakai batu atau sejenisnya, kemudian sisanya dibilas dengan air. Oke. Yang kedua, pakai air saja. Yang ketiga, pakai batu atau yang sejenisnya saja. Jelas? Jadi yang lebih utama adalah mengamalkan secara bersamaan penggunaan batu dan juga air. Jadi habis ini sediakan banyak batu di kamar mandi. Tidak juga begitu. Nanti akan ada penjelasannya soal bagaimana barang-barang yang bisa semakna dengan batu yang dimaksud. Oke. Jadi ada 3 cara untuk istinja. Pertama yaitu digosok dengan batu dulu, hilangkan wujud najisnya. Kemudian bekas-bekasnya yang sedikit itu dibilas dengan air. Yang kedua yaitu memakai air saja. Yang ketiga memakai batu atau yang sejenisnya saja. Batu atau yang sejenisnya saja. Baik, syarat-syarat batu yang bisa dipakai untuk membersihkan atau untuk beristinja. Pertama kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan batu ini yang bisa dipakai buat beristinja. Batu yang dimaksud ialah segala sesuatu yang pertama bersifat jamid. Jamid di sini diterjemahkan yaitu dia kering. Jamid itu sifatnya kering. Kemudian selain dia kering, dia tohir. Tohir itu apa? Suci. Yang ketiga dia qoli'. Qoli' itu apa? Mampu membersihkan. Yang keempat yaitu ghairu muhtaramin. Artinya tidak dimuliakan. Oke, jadi 4 ini sifat benda yang bisa dipakai untuk beristinja. Pertama dia harus kering. Tisu, ada yang kering? Boleh atau tidak? Boleh. Tisu, ada yang basah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tisu basah tidak bisa dijadikan sebagai pengganti air untuk istinja. Tapi kan dia basah, Ustadz. Dalam syarat media yang boleh dipakai untuk beristinja, paling pertama yaitu harus kering. Jelas ya? Jadi jangan nanti setelah ini pakai tisu basah dianggap sudah seperti istinja yang sah. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i itu dianggap tidak bersih dan tidak sah istinjanya. Harus dibilas lagi dengan air. Ada penjelasannya. Bagaimana ketika dalam satu kali istinja pakai tisu kering, pakai tisu basah, baru itu dilap pakai tisu kering lagi. Begitu toh, ada penjelasannya nanti. Jadi yang pertama sifatnya harus kering. Kalau batu, batunya harus kering. Kemudian juga kalau tisu, tisunya harus tisu yang kering. Yang kedua suci. Oke, suci. Berarti kalau ada batu terkena darah, apakah batunya bisa dipakai untuk istinja? Tidak boleh, karena batu tersebut sudah tidak suci lagi. Dia sudah menjadi benda yang najis. Sampai darahnya itu dihilangkan, baru dikeringkan, baru bisa dipakai. Kemudian yang ketiga setelah kering, kemudian suci, yang ketiga yaitu mampu membersihkan atau qoli', mampu membersihkan. Maka di sini barang-barang yang dianggap tidak mampu membersihkan itu tidak bisa dipakai buat beristinja. Contohnya apa? Plastik.
Plastik. Oke. Ada orang mungkin istinja, tapi dia istinjanya pakai plastik, itu dianggap tidak sah. Karena plastik dia sifatnya tidak keras, gitu. Oke. Lentur dia. Jadi bisa mengakibatkan kotoran itu malah merembes kemana-mana. Paham? Gitu. Jadi plastik tidak bisa dianggap. Karena posisinya dia tidak keras atau tidak lentur dan tidak bisa membersihkan sepenuhnya, itu intinya. Tidak bisa menghilangkan kotoran sepenuhnya. Beginilah dalam penjelasan bab fikih. Harus betul-betul sangat detail supaya kita tidak salah. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang lucu, kenapa harus bahas kotoran begini? Ya begitu sudah fikih. Gitu. Begitu sudah fikih. Apa? Baik, daun. Kita lihat dulu. Daun ini kering atau tidak? Bisa jadi kering ya, tidak ada embunnya sama sekali. Yang kedua, suci atau tidak? Suci. Yang ketiga, dia mampu membersihkan secara menyeluruh atau tidak? Tergantung antum pipis atau pup. Kalau pipis bisa jadi karena fungsinya seperti tisu. Ya toh? Kalau pipis bisa jadi, tapi kalau pup tidak bisa. Jangan dibayangkan Ibu Fe. Kalau bayi itu masih dimaafkan. Kalau bayi masih dimaafkan. Oke. Tapi kalau sudah dewasa tidak ada maaf bagimu. Baik. Kemudian tadi syarat yang ketiga adalah mampu membersihkan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu tidak dimuliakan. Contohnya apa? Orang membersihkan istinja pakainya apa? Lembaran buku. Buku kan dimuliakan. Itu nggak boleh. Oke, lembaran buku dipakai untuk istinja itu nggak boleh. Apalagi lembaran Quran, itu penghinaan seperti itu. Kalau kain-kain, Kain, boleh, kain. Intinya ketika ada sesuatu yang ingin dijadikan media untuk istinja, kita masukkan keempat syarat itu. Pertama, apakah dia kering atau tidak? Oh, kering. Yang kedua, suci atau tidak? Jangan-jangan kainnya kena kencing kucing, maka kainnya tidak jadi kain yang suci. Jadi kain yang najis sudah, tidak boleh dipakai berarti. Tapi kalau kainnya tidak kena kencing kucing, bersih, rapi, wangi, ya sudah, tidak ada masalah. Oke, yang ketiga, apakah dia bisa mampu membersihkan secara menyeluruh atau tidak? Gitu. Yang keempat, apakah dia dimuliakan atau tidak? Oke. Kalau di rumah sakit kan orang tua itu sakit, dipakai popok. Nah itu kalau membersihkan kotorannya, biasanya pakainya basah juga. Itu bagaimana? Orang sakit kan mendapatkan keringanan. Jadi jangan meringan-ringan kan? Yang kita bahas ini yang orang tidak sakit. Terus kemana-mana cuma cebok pakai tisu basah. Karena sudah diulang-ulang pertanyaannya, saya skak memang saja. Jadi tetap tisu basah hukumnya tidak sah untuk jadikan sebagai media istinja. Baik. Tadi ada yang ketinggalan penjelasan saya, yaitu tentang hukum istinja. Tadi hukum istinja kita bilang hukum terakhir ada yang haram. Ada yang haram. Haram ini terbagi dua. Ada yang sifatnya haram, tapi istinjanya sah. Itu dengan apa? Dengan air curian. Dia bersuci dengan air curian, sifatnya sah, cuma dosanya dapat. Haram dia. Begitu.
Ada juga yang dikatakan bersucinya itu tidak sah. Ketika dia bersucinya memakai apa? Memakai makanan. Baik dari makanan manusia atau makanan jin. Kalau makanan manusia itu jarang sekali ya orang mau istinja pakai makanan. Tidak mungkin. Tidak usah dibayangkan. Oke, tidak mungkin orang beristinja pakai makanan manusia karena makanan itu sesuatu yang dimuliakan. Tapi bagaimana dengan makanan jin? Pertanyaannya, apa makanan jin? Makanan jin ada 2. Tulang dan kotoran hewan. Makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Jadi kayak tulang-tulang kaledo, ya toh, yang sudah mengering itu jadi makanannya jin. Gitu. Maka kalau dilihat tulang kaledo ini bagus nih, posisinya kering, terus juga kalau dipakai buat mengusap itu bagus, membersihkan secara menyeluruh. Misalnya kan, oh bagus nih dipakai buat istinja, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Ya. Yang susah-susah air belajar memang adab istinja. Yang sering mati airnya belajar adab istinja. Astagfirullahalazim. 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 Boleh pakai cebok. Boleh. Penting air toh. Ya, yang penting bukan air teh atau air sirup. Boleh ndak cebok dengan air sirup? Tidak boleh. Kembali ke sifat air. Sifat air itu ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci dan tidak mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ada 7. Apa saja? Pertama, air hujan, air embun, air mata air, air sumur, air laut, air danau, yang terakhir air salju. Air salju. Jadi mungkin yang di ujung-ujung pom BW ada salju turun, kalau dia mencair saljunya boleh dipakai untuk bersuci. Tujuh itu dikatakan air yang suci dan mensucikan. Oke. Ada juga air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air teh, air sirup, itu suci. Kita boleh minum. Tapi apakah boleh untuk mensucikan? Tidak boleh. Silakan saja ibu, kalau atau bapak ibu mau cebok mau istinja pakai air teh, kan tidak lucu. Air bilasan kan setengah mati air bilasan. Bilasan pakaian. Iya. Itu dia berubah warna tidak? Berubah bau tidak? Berubah rasanya tidak? Kalau berubah berarti tidak boleh. Itu ada berbau belerang. Biasa dipakai untuk mandi. Itu bagaimana? Kalau yang baunya itu belerang tidak ada masalah. Karena dia memang murni dari mata air toh, dia jatuhnya itu kepada hukum mata air. Cuma dia berbau karena bersinggungan dengan zat-zat tertentu, yang mana zat itu bukan zat yang bisa merubah sifat airnya. Sifat airnya yang suci itu tidak merubah, kan hanya bau belerang. Gitu. Sama kayak masjid di bawah Basuki Rahmat, dekat lampu merah, Darun Naim. Airnya kan bau belerang. PC atau belerang? Saya biasanya cium bau belerang. Intinya airnya berbau begitu. Airnya berbau. Tapi boleh dipakai wudhu? Boleh. Tetap boleh. Yang mana? Silakan nanti turun jalan Basuki Rahmat. Oke. Baik. Berarti kita kembali ke tadi.
Jadi yang dimaksud dengan batu atau benda sejenisnya yang boleh dipakai istinja syaratnya ada harus harus suci, harus secara menyeluruh, harus tidak dimuliakan. Sekarang, apa saja syarat-syarat yang dibolehkan untuk beristinja menggunakan selain air? Baik. Syarat-syarat ini oleh Syekh Labib, Dr. Labib Najib Hafizahullahu Ta'ala, beliau bagi menjadi 3. Ada syarat yang berkaitan dengan alat untuk istinja. Ada syarat yang berkaitan dengan kotoran yang keluar. Ada syarat yang berkaitan dengan cara mengusap. Itu akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yang berkaitan dengan alat untuk istinja. Syarat alat untuk istinja tadi kita sudah bahas ada 4. Oke? Yaitu harus sifatnya kering, suci, kemudian juga bisa dapat membersihkan secara menyeluruh, dan yang terakhir yaitu tidak dimuliakan. Syarat yang berkaitan dengan kotoran yang keluar. Syarat yang berkaitan dengan kotoran yang keluar itu pertama adalah kotorannya tidak kering. Serius Bu, serius. Astagfirullahaladzim. Kotorannya tidak sampai kering. Kalau kotorannya sudah kering, maka tidak bisa dibersihkan dengan batu atau tisu. Harus pakai air. Jadi kotoran yang bisa dibersihkan dengan alat untuk istinja selain daripada air, itu adalah kotoran yang masih agak basah. Jelas? Baik. Yang kedua, tidak bercampur secara tiba-tiba. Inilah yang tadi ditanya oleh Pak Sihab. Bagaimana kalau misalnya bersucinya itu digabung. Pertama pakai tisu basah. Setelah itu istinja habis pakai tisu basah, baru pakai tisu kering. Kalau tisu basah kan tidak sah. Tapi kalau tisu kering kan sah. Apakah hukumnya seperti ini boleh? Tidak boleh. Karena ada percampuran. Ada percampuran. Maka ketika itu terjadi, hukumnya tidak sah. Cuma boleh dibilas pakai air saja. Cuma boleh istinjanya pakai air. Kecuali, kata ulama, kecuali kalau keluar kotoran baru. Bagaimana keluar kotoran baru? Contoh, si fulan kencing. Setelah selesai kencing pertama, dia istinja menggunakan tisu basah. Waktu istinja menggunakan tisu basah, ingat, istinja menggunakan tisu basah tidak sah. Dia pakai tisu kering. Sebelum mau dilap pakai tisu kering, kencing lagi. Ini kotoran baru. Setelah selesai kencing yang kedua, baru dia lap pakai tisu kering. Itu boleh. Oke, terkait lagi syarat yang berkaitan dengan kotoran yang keluar. Pertama kita katakan tadi tidak kering. Yang kedua tidak bercampur secara tiba-tiba media pembersihnya. Oke, tidak bercampur secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kotorannya tidak menyebar. Jadi masih di tempat keluar. Ketika kotorannya menyebar, maka tidak bisa disucikan dengan alat istinja. Hanya bisa disucikan dengan air. Contoh apa? Orang kencing, tapi kencingnya sudah merembes sampai di lutut, sampai di paha. Itu nggak bisa, tidak sah kalau cuma dicuci dengan tisu basah, nggak sah. Atau cuma dilap dengan tisu kering, nggak sah. Harus pakai air, karena di sini posisi kotorannya sudah menyebar dari tempat keluarnya. Jelas? Alhamdulillah. Ustaz, kalau dengan batu berapa ada hitungan? Batunya sekian. Ada, nanti akan kita bahas setelah ini. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan kotoran yang keluar, ada juga yang berkaitan dengan cara mengusap. Cara mengusap. Oke. Ketika berkaitan dengan cara mengusap, maka
Yang pertama, tidak boleh lebih daripada 3 usapan dengan 3 batu. Jadi ketika tadi Bang Siap tanya batunya harus yang seperti apa? Harus 3 batu yang berbeda. Batu yang kering dan juga suci berbeda. 1, 2, 3. Bagaimana kalau misalnya ada batu yang memiliki 3 sisi? Satu saja batunya kering dan suci, tapi dia memiliki 3 sisi, dan ketiga sisi tersebut mampu dipakai untuk istinja. Boleh atau tidak? Boleh. Oke. Nah, ulama Syafi'iyah tetap mengedepankan yang namanya kebersihan, menghilangkan wujud benda najisnya itu, wujud dari kotoran itu. Jadi syarat untuk tidak mengusap lebih daripada 3 kali itu mutlak. Hanya bisa berubah ketika setelah diusap dengan 3 kali tapi kotoran masih tertinggal. Boleh ditambah sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya sampai kotoran itu hilang. Begitu maksudnya. Sampai terasa bersih. Jadi yang paling anjuran adalah 3 kali dengan 3 batu. Oke. Atau mungkin dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi yang bisa dipakai untuk istinja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya dengan 3 kali usapan itu kotoran masih ada yang menempel, maka boleh lebih dari 3 kali, tapi sampai kotoran itu betul-betul sudah hilang. Cara mengusapnya. Contoh, misal ini adalah anggota tubuh yang mengeluarkan kotoran. Oke, ini ujung bawah, ini ujung atas. Kalau cara mengusapnya itu yang lebih utama adalah dengan sekali usapan seperti ini. Entah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sekali usapan. Ganti dengan alat istinja yang lain. Oke. Bagaimana kalau usapannya itu dia bagi 3? Sisi atas dulu dia usap sekali. Oke. Sampai bersih. Ganti media baru, sisi tengah lagi dia usap sekali sampai bersih. Ganti media baru, baru sisi bawah dia bersihkan sampai bersih. Boleh atau tidak? Ini terjadi perdebatan antara ulama mazhab Syafi'iyah. Yang membagi menjadi 3 itu dia tetap terhitung 1 usapan. Karena tempat keluar yang dibersihkan cuma 1 itu. Dan ini dipakai oleh ulama-ulama yang di zaman terdahulu. Dianggap sebagai fatwa yang dibolehkan. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah zaman kontemporer, zaman yang modern ini, mereka mengatakan tidak boleh. Harus 1 kali usapan secara menyeluruh. Jadi cara mengusapnya pun itu ada adabnya. Jelas? Maka kalau tadi Bas Yap tanya pakai daun, bagaimana kalau pakai daun? Dikira-kira kalau mengusap itu sekali daunnya itu tidak robek, bisa membersihkan secara menyeluruh, silakan pakai daun. Makanya kalau daun itu lebih tepatnya dipakai untuk membersihkan kencing. Tapi kalau untuk pup tidak disarankan. Wallahu ta'ala alam. Dengan begitu sudah selesai syarat-syarat istinja. Oke, syarat-syarat istinja dibagi menjadi 3. Yang berkaitan dengan alat istinja. Itu ada berapa syaratnya? 4. Yaitu harus kering, suci, secara menyeluruh, tidak dimuliakan. Yang berkaitan dengan kotoran yang keluar, ada berapa? 3. Oke, yang pertama kotorannya harus kotorannya tidak boleh kering. Tidak boleh kering. Tidak bercampur secara tiba-tiba. Yang ketiga, tidak menyebar. Oke, kemudian yang berkaitan dengan cara mengusap. Tidak boleh lebih daripada 3 usapan. Apalagi? Tidak bisa membagi usapannya menjadi 3 sisi di tempat kotoran keluar. Bagus.
Oke, yang berkaitan dengan usapan, pertama tidak boleh lebih daripada 3 usapan. Setiap usapan itu untuk seluruh area keluarnya najis. Jadi kita pakai pendapat yang mengusap secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu syaratnya adalah harus hilangnya wujud najis. Berarti total ada berapa? Sama yang lain. Total ada berapa? Kalau terkait usapan 3. Terkait keluarnya kotoran 3. Kemudian terkait alat istinja 4. Berarti 10. Ya toh? Totalnya ada 10. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Cara mengusapnya tadi yang ketiga apa? Cara mengusapnya itu adalah Tidak boleh lebih dari 3 usapan. tidak boleh lebih dari 3 usapan. Setiap usapan itu untuk seluruh area keluarnya najis. Jadi sekali usap dari atas sampai bawah. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, hilangnya wujud najis. Berarti harus diusap sampai hilangnya wujud najis. Jadi kalaupun lebih daripada 3 kali dengan tujuan untuk menghilangkan wujud najis boleh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya panjang umur, sehat selalu. Berkah umurnya, berkah hartanya, berkah anak keturunannya, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.